perusahaan dengan sudah 50 tahun, saya cuma menerima uang 195 juta, Bang. Spesialis tukang cuci piring, Pak. Bang Bertu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Sehat. menjelang siang. Sehat, Bang Imam. Kita Terima kasih. panas-panasan ini. Makan Makan kalori gitu kan. Biasa di lapangan. Saya tuh porsinya, Bang. Oh gitu ya? Sekarang ini 70% lapangan, 30% meja. Oh dia jarang nganter dong? Hah? Ngantor. Ngantor kantor saya seoku ini. Oh gitu. Loh iya. Bang Bertu hasilnya mana sih? Jakarta. Jakarta? Saya lahir besar Jakarta. Jakartanya di mana? Di Tebet, Oh di Tebet. Jakarta Selatan. Jadi sengaja ngan ke Batu Raja gitu ya? Ya, ada tantangan yang luar biasa di sini. Oh gitu? Saya tuh mungkin sosok yang kalau teman-teman bilang berbeda dari mereka. Bedanya di Senang mana? dengan tantangan gitu. Tantangannya Jadi gimana? kalau ya tantangan yang menaikkan adrenalin gitu. Oh gitu? Jadi saya ini spesialis tukang cuci piring, Pak. Wow, panitia dong? Ya, Panitia kalau apa panitia namanya? kan ad hoc. Tukang dandan. Tukang dandan. Ya ya. Jadi dari perusahaan-perusahaan sebelumnya saya pasti meninggalkan legacy lah. Oh gitu. Legacy yang insya Allah bermanfaat ya buat perusahaan, buat pegawai, buat masyarakat, buat pemerintah. Itu memang jiwa saya lah, mendarah daging dari dulu seperti itu. Memang hobi jadi ngurusi air tuh? Karena gini, saya ini saya kan orang nggak punya Pak sama sekali. Orang tua saya orang nggak mampu. Tapi alhamdulillah Allah kasih berikan kecerdasan lah ya. Kelebihan lah ya? Kelebihan begitu. Dan saya ingin sekolah tinggi. Jadi orang nggak mampu tapi pengen sekolah tinggi. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan, saya dapat beasiswa terus. Oh. Dari kecil, dari SD, SMP, SMA, S1, S2 itu saya disekolahkan oleh negara. Jadi kalau diberikan kemudahan oleh negara begitu, tumbuhlah di dalam jiwa saya itu ya ingin selalu mengabdi kepada negara. Nah, kan biayanya mahal itu. Kalau dibalikin juga mungkin belum selesai itu. Sampai sekarang, Bang? Sampai sekarang. Jadi lebih kepada panggilan jiwa mungkin. Jiwa ya. Nah karena Bang Bertu itu kan sempat ikut seleksi gitu kan. Ya. Apakah panggilan atau apakah memang karena yang kutip itu titipan atau memang jiwa memang sengaja tuh gimana sampai ke Batu Raja gitu loh? Ya, yang jelas sih titipan Tuhan. Gini Bang, ada juga alasan personal. Oh gitu ya. Istri saya kan orang Lampung. Oh. Tanjung Karang. Dia lahir, besar, sekolah sampai SMA dia di Tanjung Karang. Di Tanjung Karang. Kuliah di UI. Nah, kami juga punya rumah pribadi. Saya punya rumah di Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Itu kalau naik kereta Kuala Trabas itu 5 jam. Ya. Stop depan rumah? Ya, nggak jauh lah. Dari stasiun Tanjung Karang mungkin sekitar 45 menit nyampe rumah saya. Udah diajak kawan-kawan ke sana? Sudah ada. Gitu, corporate secretary udah saya ajak. Oh, CSR-nya gitu ya? Iya. Sama ada lagi satu udah saya ajak ke sana. Iya. Jadi waktu kami menikah itu saya dan istri punya cita-cita ingin kembali ke Lampung. Ke Sumatera lah gitu. Makanya begitu ada tantangan di sini saya ambil. Itu tahu dari mana tuh? Ini Perpamsi. Oh, ada jaringan Perpamsi, Perpamsi ya? Persatuan PAM seluruh Karena Indonesia kan cuma dibuka 2 kali nih. ya. Memang kurang ada peserta yang kurang persyaratan. Iya kan? Oh, saya nggak tahu kalau itu kan. Iya kan? Kan itu internal pansel saya. Iya, karena saya ngikuti pertama nih. Tutup nih nggak ada persyaratan. Orang nggak masuk sertifikat kayaknya ya. Sertifikasi, buka lagi, ilah nama Bang Bertu muncul gitu loh. Makanya dari mana? Apakah dari awang-awang atau mungkin kedekatan dengan orang Oku gitu kan? Saya sama sekali nggak ada yang saya kenal di sini. Pak PJ nggak kenal, Pak asisten semua juga nggak kenal. Orang PDAM juga nggak ada yang kenal. Saya sendiri di sini. Makanya ketika kayaknya abang yang nanya, saya nggak akan lupa. Saya bingung tuh, karena saya ini kan aktivis anti korupsi, Bang. Oh, nah itu berat. Ya, harus bersih-bersih PDAM ini. Iya kan? Jadi alhamdulillah ya saya profesional, punya
jiwa anti korupsi seperti itu sama sekali nggak ada. Kecuali ya buat ongkos saya aja. Saya naik Damri ke Tanjung Karang terus naik kereta karena saya nggak berani bawa mobil sendiri ke sini kan. Wah, lumayan juga ya. Jauh gitu. Udah pernah kemarin sama keluarga. Wah, lumayan juga lah. Ya, Porumda Tirta Raja ini kan Ya. terkesan perusahaan yang sangat jujur. Nah, selama ini tercipta ini jelek gitu loh. Ya. Bung Berito. Nah, kira-kira ke depan gimana sih membuang image itu loh? Ya. Ini Bang, jadi sebelum saya hadir ke sini saya kan ngecek dulu Tirta Raja ini seperti apa. Oh, gitu. Saya cek temuan BPKP. Iya, itu kan temuan BPKP itu kan alat kerja. Ya. Saya pelajari, oh ini perusahaan ini PDAM ini rugi terus. Cashnya kecil banget. Abang tahu berapa uang yang ditinggalin ke saya? Perusahaan dengan sudah 50 tahun, saya cuma nerima uang, boleh disebutin di sini? Boleh? Oh, ya. Cuma 195 juta, Bang. 50 tahun? Ya. Dengan Perusahaan sisa dengan saldo? sisa saldo 195 juta. Saya harus menghidupi Berapa karyawan? 200 karyawan yang kebanyakan gitu. Kemudian harus bayar listrik 500 juta, pegawai tadi hampir 900 juta, maintenance dan lain-lain berapa. Jadi harus putar otak gitu ya? Gitu ya, cash flow ya. Memang pemicu adrenalinian. Iya, tantangan gitu loh. Hidup adalah tantangan gitu. Nah, begitu saya sudah dapat data itu, sudah ada di kepala, saya hadir ke lapangan, terkonfirmasi. Saya sering ke lapangan dan saya memang senang ke lapangan gitu. Jadi kalau pimpinan itu kalau nggak ke lapangan dia nggak akan menemukan fakta dan juga alternatif solusi. Iya. Dari sisi teknik saya menemukan pompa sering bermasalah, fasilitas produksi nggak optimal. Sementara kebutuhan masyarakat kan harus dioptimalkan. Benar. Ya, baik dari sisi kualitas, kuantitas, kontinuitas sama keterjangkauan. Ini kalau spam nih syaratnya 4 itu, Bang. Iya, iya. Gitu ya. Kalau pompa sering rusak, yang senang siapa? Paham? Oh, bukan PAM lah. Vendor. Oh, vendornya ya? Iya. Oh iya, perbaikan ya? Dia akan sering dapat Iya, order benar. kan, kayak tukang tambal ban lah. Iya. Sering banyak mobil Bocor gitu kan? dia kan dapat order kan. Sementara harusnya pompa ini harus di preventive maintenance, dijaga jangan sampai dia rusak. Yang harus dilakukan apa? Ya preventif pemeliharaan. Jadi kalau pompa sampai rusak, ya yang harus didenda vendornya gitu. Kalau ini enggak, PDAM terus disuruh sekali betulin pompa berapa? Bisa 30 juta, 41 juta, bisa 100 juta. Pakai vendor tuh? Hah? Pakai vendor perbaikan pompa? Loh ya kan iya dong, nggak mungkin nggak pakai vendor. Semua PDAM pasti perlu vendor. Ya perlu mitra lah. Iya, mitra. Ahli pompa. Kan kita nggak ada ahli pompa Bang di sini. Terus gimana dengan dana 192 juta untuk memperbaiki? Nanti dulu. Itu dari sisi teknik. Iya, Sorry. Dari sisi keuangan. Bisa bayangkan dengan kondisi yang seperti itu. Saya harus manage gitu kan. Apa yang saya lakukan? Saya plototin Bang. Cash flow-nya saya plototin tiap hari. Berapa tagihan yang diperoleh hari itu? Berapa penerimaannya? Nah, saya temukan antara pencatatan uang yang diterima hari itu dengan cash in-nya nggak cocok. Berarti ada yang belum di store. Iya. Nah, uang omset itu aturannya nggak boleh lama-lama dipegang oleh petugas kita. Jadi saya bikin aturan. Pokoknya omset harus masuk maksimum besoknya jam 9 pagi. Kalau enggak kena sanksi. Waduh, begitu saya keluarkan surat instruksi direktur. Soalnya saya cek ada yang uang ditahan sehari ada, 2 hari ada, seminggu ada, sebulan, 2 bulan lah. Begitu aturan itu saya keluarkan, langsung Bang, cepat itu. Nah, jadi ada tata kelola manajemen finansial yang mesti diperbaiki. Itu dari sisi keuangan. Hasilnya? Ya alhamdulillah sekarang kan bisa bayar kan, gaji nggak telat. Oh gitu ya? KR bisa lancar. Selama ini telah berapa bulan? Ya. Berbulan-bulan? Ya saya nggak ingin bicara yang masa lalu ya. Pokoknya bisa kini dan ke depan. Kalau yang lalu biarlah berlalu Bang. Ya. Kita harus menghormati. Pelajaran gitu kan? Ya, menghormati. Walau bagaimanapun pejabat yang lalu itu sudah punya jasa. Benar. Punya kontribusi buat perusahaan. Sekurang apapun pasti dia punya kelebihan. Ingat baiknya, lupakan buruknya. Nah, Iya. Gitu betul kayak gitu. Jadi setelah manajemen keuangan diperbaiki itu berapa cash flow-nya? Ada lebihnya sekarang. Bisa tertangani, ada inilah.
Bayangkan Bang, piutang PDAM. Piutang itu maksudnya uang PDAM yang ada di masyarakat, ada di pelanggan, itu 19 miliar. Itu sejak kapan nominal itu? Sejak PDAM berdiri lah. 50 tahun lalu. Meningkatnya ya belakangan inilah. Belakangan. Sebelum saya hadir ya. Enggak ya? Nah, itu kasihan kan PDAM ini. Orang nggak ngerti dalamnya PDAM itu bagaimana. Maunya kan pokoknya air bersih, air lancar segala macam. Nah, kalau dalam manajemen air itu ada yang disebut dengan full cost recovery, Bang. Jadi semua biaya untuk pengelolaan dan pelayanan air itu semestinya ditanggung oleh tarif. Ya. Tarif udah nggak naik 12 tahun. Bayangkan, sementara listrik naik. Kita kan perlu listrik. Bensin naik, biaya-biaya konsumsi naik segala macam. Tapi biaya tarif air nggak naik, gimana bisa di cover gitu. Benar-benar. Nah, ini yang nggak adil sebenarnya. Masyarakat kita ini, ya saya terima kasih nih diajak podcast gitu ya untuk mengingatkan, mohon dibantu itu dibayar, karena namanya utang itu kan dibawa sampai akhirat loh. Sesoleh apapun kalau kita punya utang nggak bisa masuk surga kan, akan tetap di awang-awang gitu, nggak dimasukin surga, utangnya masih membatasi dia gitu. Nah, tapi saya punya prinsip gini, kita nggak mungkin naikin tarif kalau pelayanannya nggak dibenerin dulu. Masuk akal. Nah, airnya yuk kita rapiin, airnya kita bersihin, kita jernihkan sesuai standar. Nah, saya keliling lapangan tuh, wah saya ketemu, oh pantes, kenapa nggak mau bayar, nggak jernih-jernih, kenapa nggak bayar juga ya? Iya. Kenapa nggak jernih? Abang bisa bayangkan, itu yang namanya katakannya reservoir itu 7 meter tingginya, 1 meternya tuh lumpur. Ya. Jadi nyedot lumpur dong. Ya kan pasti ada kekeruhan kan? Ya. Ada ya biota lumpur air. Sehingga yang dilakukan adalah pengurasan. Harus dikuras. Itu berapa lama pengurasan? Kuras itu standarnya mestinya setahun itu 2 kali. Minimal 2 kali. Jadi 6 bulan sama setahun. Ya, Abang bisa lihat kan tadi videonya bagaimana sebelum pengurasan dan setelah pengurasan. Kita bisa ngeliat bayangan langit tuh kan. Sebelumnya bayangan lumpur gitu. Sebelumnya kan boro-boro ngeliat bayangan kan. Kan perusahaan terjujur di dunia. Ya, jadi mohon maaf, insya Allah gitu ya. Perumda air minum Tirta Raja sekarang sudah nggak jujur lagi. Oh gitu ya. Kalau kemarin kan dibilang jujur karena air diintek dari Sungai Ogan sama yang dikeluarkan dari distribusi, ya itu yang diterima itu juga kan. Nah, sekarang udah enggak. Itu imbasnya kenapa masyarakat pelanggan itu malas bayar. Iya. Itu karena kita udah bayar nih mahal, tapi air kadang nggak dapet, kadang rebutan. Iya. Kadang begitu dapet sama kayak Ogan. Iya. Artinya itu yang terjadi sampai tunggakan tadi berapa? 19 miliar. Sebenarnya sih Bang nggak sampai begitu juga. Maksudnya Sungai Ogan air kayak apa keluar, nggak gitu juga. Ada pengolahan. Cuma secara kualitas dia tidak memenuhi standar sebagaimana mestinya. Oh gitu. Kita juga kayaknya kok kebangetan sih dibilang. Selama ini gitu loh. Kan? Itu mungkin hiperbola gitu ya. Saking tingginya kekecewaan benar. Atas pelayanan PDAM. Nah, jadi sekarang tuh kami sudah rutin tuh Bang. Kenapa saya tanya, kenapa nggak dilakukan pengurasan kemarin? Nggak ada uangnya gitu. Iya benar. Kok nggak ada uangnya? Nggak mungkin. Ayo coba kumpul. Jadi ini sebenarnya masalah manajemen aja, tata kelola. Ayo kita rapat bareng. Keuangan, manajer keuangan, orang teknik sama unit. Ayo kita kumpul bareng. Oke, keuangan. Kira-kira bisa alokasikan uang berapa buat bisa dilakukan pengurasan? Dia berhitung kan Bang? Wah dia atur cash flow kan, 10-15 juta Pak bisa, benar bisa, oke. IPA Tanjung Baru berapa biaya pengurasan WTP? 2 juta Pak, oke. Reservoirnya berapa? 2 juta. Cuma 4 juta, bisa. Masih ada 11 juta kan? Iya. Bakung gimana? Sama Pak, 4 juta juga, oke. Kurangi lagi 4 juta, masih ada 7 juta. Mana lagi? Tanjung Agung bisa Bang. Ternyata itu cuma masalah financial management. Jadi ini cuma kenapa nggak dilakukan memelototin cash flow karena malas Bang. Iya. Jadi sekarang ini yang masalah ketiga itu adalah masalah SDM. Gimana SDM? Menurut saya inilah yang utama itu ada masalah SDM. Jadi sekarang ya alhamdulillah Abang kalau kemarin ya
waktu awal-awal saya datang itu, atau mungkin sebelumnya orang pegawai itu jam 3, setengah 4 udah pada bersiap pulang gitu. Sekarang abang kalau datang jam 7, jam 8 malam, jam 10 malam pun masih banyak di sini. Nanti ditunggu lembur nggak itu? Oh, gini Kak. Kita pasti akan sampai ke sana. Oh gitu ya. Tapi sekarang yang kita butuhkan Loyalitas gitu ya. bersama-sama merecovery, memulihkan perusahaan. Nah, karena dampaknya nanti kalau ini udah pulih ke kita juga kan, ke semuanya. Jadi visi saya tuh pertama ya, ini adalah meningkatkan optimalisasi pelayanan publik, pelayanan masyarakat Oku. Ini number one. Yang kedua, meningkatkan optimalisasi PAD, kontribusi kepada pemerintah daerah. PAD? Iya, pendapatan asli daerah. Ini harus bisa. Selama ini? Kan ya nggak ada Bang. Belum Bang, belum. Jadi berusaha daerah sehat gitu ya? Ya, iya kan belum sehat, kurang sehat ya. Nah, yang ketiga yang meningkatkan kesejahteraan pegawai. Selama ini belum sejahtera? Ya kalau menurut saya sih belum Bang. Masih jauh. Orang nggak tahu gajinya pegawai PDAM kayak apa. Katanya gede-gede nih. Enggak, gimana besar? Jutaan katanya. Kalau abang mau lihat, tanya Bang Sumsel Bubble, berapa utangnya teman-teman di bank? Jutaan atau ratusan? Miliar Bang, total utangnya mereka. Utang gimana? Dia utang ke bank? Iya ke bank, kan dikumpulin itu. Wih, utangnya banyak Bang. Abang nggak tega gitu, ada karyawan kita cuma bawa pulang ke rumah sebulan 75.000 karena dipotong. Kan sudah ada sendiri nggak mengutang. Iya, artinya dia belum sejahtera Bang. Kalau masih banyak utang itu berarti belum sejahtera untuk pribadi karyawan. Gitu. Wow. Jadi secara level salary, bagaimana orang perusahaan rugi karyawan sejahtera? Nggak mungkin. Kalau ada umpamanya ya melakukan cheating, illegal tapping, nggak seberapa itu tidak bikin kaya malah. Memang ada? Itu tidak berkah lah. Ya pasti ada lah. Illegal tapping itu ada? Ada. Terus apa sanksinya itu? Oh ya, saya udah keluarkan instruksi direktur. Diberhentikan? Insya Allah. Selama 4 bulan dibantu aja, udah berapa dipecat deh? Biar asik gitu deh, yang usah diberhentikan, dipecat deh. Gini. Contoh. Ayo. Jadi kita itu pertanyaan menarik ini. Nanti kalau sudah saya lakukan, saya kasih tahu ya. Iya dong. Jadi gebrakan itu. Ya. Yang penting gini Bang, kan kita ada skala prioritas. Mana yang harus kita prioritaskan dulu? Buat saya prioritas itu adalah air secara kualitas bagus dulu. Ya kan? Kemudian kuantitas. Sama kontinuitas pengaliran. Saya tuh lagi berpikir gimana caranya bisa 24 jam. Kalau sekarang kan berdasarkan ada jam-jam tertentu kan, di jadwal gitu. Itu sebenarnya bisa. Katakanlah contohnya Lubuk Raja. Ya, Lubuk Raja itu bisa sebenarnya 24 jam. Cuma masalah SDM yang kita harus optimalkan di sana supaya mereka bisa menjaga, mengoperasionalkan standby di sana. Ini kan masalah pengaturan aja nih sebenarnya, gitu. Sama bagaimana kita membuat sistem manajemen SDM yang baik. Ya, kita harus right from the start sebenarnya, harus benar dari awal. Benar-benar. Dalam hal rekrutmen semestinya ya. Kemudian dalam hal penempatan orang-orang. Saya ini kan hadir ke sini dengan lelang jabatan. Yang abang bilang bukan titipan ya? Keluar berapa? Ya ada titipan. Saya titipan. Nggak ada. Titipan Tuhan itu. Nggak, titipan Allah Subhanahu wa taala.